Diiming-imingi gaji besar, dua warga Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Korban yang diduga mengalami ancaman dan tebusan uang ratusan juta rupiah dari oknum perusahaan berhasil kabur dan meminta bantuan pemerintah untuk kembali ke tanah air. Nasib pilu dialami oleh Torik Wahid Ismail dan adiknya Balkis Safira Nur Firdaus, warga perumahan Bumi Tegal Besar, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Melalui sambungan telepon pada orang tuanya, mereka bercerita jika usai terperangkap pada jaringan TPPO Kamboja, mereka disekap dan dipekerjakan secara kasar sejak beberapa bulan terakhir, hingga akhirnya berhasil kabur melarikan diri dan berjuang untuk sampai ke kantor KBRI di Kamboja. Dari kesaksian ibu korban, Tuti Suhartini mengatakan jika kedua anaknya berangkat ke Kamboja pada bulan Oktober 2022 lalu. Selama berada di Kamboja, mereka telah berpindah kerja 2 kali di perusahaan berbeda dengan iming-iming gaji yang fantastis sebagai digital advertising. Namun justru mendapat ancaman hingga meminta uang tebusan sebesar 100 juta rupiah oleh pihak perusahaan. Selama 2 tahun ini sempat pindah di perusahaan lain gitu loh katanya, karena tidak diperpanjang yang perusahaan pertama. Anak-anak kan mau pulang juga tidak punya uang mas, tidak kesulitan. Akhirnya ditawarilah perusahaan yang kedua itu. Nah di situ itu yang mulai bermasalah. Dia tahu-tahu telepon gini, Bunda aku kirimkan uang 100 juta, buat apa aku gini? Buat nebus aku, kalau enggak nebus aku enggak bisa pulang. Ada ancaman dari pihak perusahaan adminnya itu kalau enggak salah akan dibunuh anak saya dan keluarganya juga. Saat ini berada di KBRI Indonesia? Iya, di dekatnya KBRI Indonesia. Harapan saya ini mas ya, anak saya bisa pulang dengan selamat sampai di rumah, itu aja wis. Saya mohon bantuan dari pemerintah untuk bisa memulangkan anak saya secepatnya itu mas. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Supri Handoko mengatakan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk membuat laporan dari hasil pertemuan dengan keluarga pekerja migran asal Jember untuk pemulangan mereka. Pasalnya, pihak Disnaker Jember memastikan bahwa kedua PMI tersebut berangkat ke Kamboja melalui jalur agensi yang bernotaben non-prosedural alias ilegal. Tanggal 5 April kita sudah langsung tuangkan dalam surat resmi untuk kita kirim kepada pos pelayanan pelindungan PMI di Banyuwangi, dan tentunya tembusannya sudah pada Pak Bupati sebagai laporan pada camat setempat, kepada Disnaker Tran Provinsi Jawa Timur, PT P2 TKI, yang tentunya nanti proses perpulangannya itu nanti pasti kita akan koordinasi dengan UPT P2 TKI itu semuanya sudah oke. Saya kira nggak ada kendala, mudah-mudahan orang tuanya, keluarganya juga semua bisa tenang, karena tidak bisa kita memulangkan PMI apalagi bermasalah itu dengan tiba-tiba. Pasti prosedur harus kita lalui. Sampai hari ini informasi terakhir saya sudah dapatkan bahwa mereka sudah ada di KBRI. Jadi di sana tentunya akan mendapatkan fasilitas-fasilitas sebagaimana PMI yang lain yang bermasalah di luar negeri. Selain itu, kini pihak Disnaker Jember telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Kamboja guna upaya pemulangan kedua PMI tersebut ke kampung halamannya. Imam Hamdani, FTV Jember, melaporkan.